I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Yuningsih. Saya akan menjalankan tugas UTS untuk hari esok yang diberikan oleh Bapak Firman SPD. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan manajemen kelas. Di sini dia akan ngejelasin tentang hambatan-hambatan manajemen kelas. Ada beberapa faktor yang jadi penghambat manajemen kelas tersebut. Nah, beberapa faktor itu apa? Yang pertama itu dari si guru tersebut, yang kedua dari si peserta didik, yang ketiga dari sarana prasarananya, yang keempat dari kurikulumnya, yang terakhir dari lingkungan atau dari sekitar keluarganya. Dari gurunya tersebut, guru mempunyai peran kunci atau dominan di dalam kegiatan pengelolaan kelas. Jika gurunya itu tidak kompeten dalam bidangnya atau tidak memberikan rasa aman atau motivasi, maka peserta didiknya tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Jadi guru itu adalah peran yang penting di dalam kelas tersebut. Jadi misalkan kalau si gurunya itu tidak memberikan hal-hal baik di dalam kelas tersebut, maka kelas tersebut juga akan tidak berjalan dengan baik. Guru juga itu termasuk faktor yang paling penting di dalam kelas tersebut. Nah, kenapa yang menjadi faktor itu dari guru? Karena emang guru itu peranan penting di dalam bidang kelas tersebut. Jadi, misalkan kalau gurunya tidak kompeten atau kondusif, maka di kelas tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua adalah dari peserta didiknya tersebut. Peserta didik juga merupakan salah satu aspek yang dapat menjadi faktor penghambat gitu di dalam pengelolaan kelas tersebut. Nah, jadi keadaan ini jika apabila perilaku yang ditampilkan si anaknya tidak mendukung aktivitas pembelajaran tersebut yang diinginkan, pembelajaran itu tidak akan tercapai dengan baik. Jadi peserta didiknya kayak salah satu peserta didik yang kayak perilakunya yang tidak baik banget di kelas, yang berlebihan. Nah, maka itu akan mengganggu peserta-peserta didik yang lainnya. Jadi peserta didik juga menjadi faktor gitu jika dia menghambat di kelas tersebut tidak baik gitu. Oke, yang menjadi faktor penghambat juga ada dari kurikulumnya tersebut. Jadi kurikulum merupakan semua pengalaman belajar yang akan diperoleh si anak guna untuk mencapai pembelajaran ini untuk berkembangnya lebih baik. Nah, jadi kurikulum yang telah dirancang juga yang diimplementasikan di kelas ini, bahwa berarti kelas bukan hanyalah tempat berkumpulnya si anak dan guru, melainkan lebih dari itu, yaitu dari tempatnya berlangsung aktivitas pembelajaran yang diharapkan dapat memenuhi si kebutuhan masyarakat tersebut. Nah, jadi demikian juga yang dikatakan bahwa rangkaian aktivitas pembelajaran juga akan di kelas juga akan mempengaruhi jika kurikulumnya itu tidak berjalan dengan baik. Yang keempat juga yang menjadi faktor penghambatnya hambatan manajemen kelas juga itu dari sarana prasarananya. Jadi sarana prasarananya, jika sarana prasarananya tidak lengkap, tidak memenuhi ketersediaan di kelas, jadi itu akan menjadi faktor. Karena di era zaman sekarang itu, di era zaman digital yang era zaman modern, jika sarana prasarananya masih kurang lengkap, maka itu akan menjadi faktor penghambat manajemen kelas juga. Oke, kenapa jadi sarana prasarana juga menjadi faktor penghambatnya manajemen kelas? Karena pertama, keadaan bangunnya itu kan ada yang masih kurang lengkap gitu. Jadi kayak bangunannya itu udah tidak layak untuk digunakan, karena membuat si anak pendidik juga tidak nyaman. Nah, kayak ruangnya bermain, ruangnya perpustakaan, ruangnya bola, ruangnya komputer. Nah, itu juga menjadi faktor gitu. Jika sarana prasarananya tidak lengkap, tidak tersedia, maka di era zaman sekarang kan serba ada gitu ya, serba komputer juga. Jika sarana prasarananya kurang lengkap, maka itu akan menjadi faktor penghambat juga
di kelas gitu. Karena emang di kelas sarana prasarananya itu penting banget. Yang terakhir yang menjadi faktor hambatan kelas juga itu dari lingkungan atau sekitar dan keluarga. Jadi kelas merupakan suatu berkumpulnya anak-anak sebagai individu yang anggotanya itu masyarakat. Kehadiran anak juga di kelas sudah membawa berupa karakteristik lingkungan sekitar dan masyarakat dari si anak berada gitu. Jadi di kelas tersebut si anak itu mempunyai karakternya masing-masing, mempunyai karakter yang berbeda-beda gitu. Nah, jadi kayak ada misalkan si anak tersebut mempunyai karakter yang buruk. Nah, itu juga bukan termasuk dari di kelas, kayak lingkungan di kelas, karena itu juga kayak dari lingkungan yang sebelumnya, dari rumah gitu, itu membawa ke sekolah tersebut, itu juga menjadi faktor gitu. Jadi lingkungan di luar juga, di sekolah kan gak 24 jam. Nah, lingkungan di rumah dan sekitarnya juga itu termasuk penting. Nah, itu juga menjadi penghambat jika lingkungannya itu kurang baik. Nah, itu juga menjadi penghambat di kelas tersebut. Kesimpulannya itu, manajemen kelas adalah proses perencanaan atau pelaksanaan pengendalian kegiatan pembelajaran yang dilakukan si guru di kelas agar tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi faktor penghambat di manajemen kelas juga ada di antaranya tadi dia udah sebutin, dari guru, dari peserta didiknya, atau dari sarana prasarananya, dari kurikulumnya, dan yang terakhir adalah dari lingkungan dan keluarga. Itu juga menjadi faktor penghambat-hambatnya, tadi dia udah jelasin ya. Udah sampai di situ aja mungkin dari Dela. Cukup sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.